يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Syukur yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ceramah pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Erman Tanjung MA dengan judul Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, Allah masih titipkan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat karunia titipan Allah kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Syukur yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama, cadiak pandai, suluah bendang dalam nagari, kapai tampek batanyo, kapulang tampek barito. Imam-imam kita yang sama kita muliakan, Bapak Ibu hadirin teristimewa, anak-anak kita yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan istiqomah dengan Al-Quran hendaknya. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah kita diizinkan Allah ketemu lagi pada episode yang kedua ini. Kemarin subuh, sekarang malam.
Dan tema kajian kita sekarang adalah indahnya hidup bersama Al-Quran. Bu, boleh terang ke belakang, Bu? Boleh. Kalian tak berang jo anak anda? Jom berang lah. Kalau berang ibu kok kami pulang selai. Ya, karena alhamdulillah sampai ini malam masjid kita masih sesak, padat, melimpah ruah. Dia tak dah kok. Berarti hidup kepengen tu. Kalian tak lalu dah. Ya terserah ini salah. Kau belum nanti pakai layar lebar di atas tu lagi. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata Al-Quran tersebut adalah segala-galanya bagi kita orang yang beriman. Dan hidup kita tidak lepas dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran semuanya ada. Sebuah istilah peristiwa yang sudah terjadi ada dalam Al-Quran, yang sedang terjadi ada dalam Al-Quran, bahkan yang akan terjadi sekalipun ada dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengecehan, tidak ada dalam Al-Quran, bukan tidak ada, belum ketemu. Ini ada, mungkin belum subuh doa. Maka kita sebagai umat Islam pegang erat, tidak boleh lepas ini Al-Quran. Nanti lebih dahsyatnya dibahas dalam nuzulul Quran itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iyo indah dengan Al-Quran Bapak Ibu. Iyo, kita lihat buktinya. Satu, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran dia pasti mulia. Jangankan benda hidup, benda mati pun, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kita sering mencontohkan kulit kambing tu hukumnya apa tu? Kan sudah terpisah dia itu, udah beda mati itu. Bahkan najis sekalipun setelah dibersihkan, disamak, dirapikan, dibuat menjadi pembungkus Al-Quran, apa yang terjadi? Setelah orang baca Al-Quran dicium itu. Benda mati pun kalau bersentuhan dengan Al-Quran dijamin mulia. Itu pasti. Beda dengan kitab yang lain, tidak sama itu. Dengan Quran, tidak sama itu. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Allah dan Rasul menganggap manusia terbaik. Itu hadisnya sahih itu. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ingat itu, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau belajar Al-Quran tunjuk inyo seberu tu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tak terputus diajarkan sama orang lain. Makanya Bapak Ibu, kalau ada terutama ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, ada anak awak ketik-ketik baru alun tahu Al-Fatihah, alun tahu ayat 3 kul, seafdolnya kita orang tua yang mengajarkannya sampai dapat. Itu pendidikan rumah tangga tu. Itu dalam subuh kemarin kan sudah kita bahas itu. Orang kayaknya yang ngajarkan sampai dia hafal. Kenapa? Al-Fatihah itu paling sering dibaca. Baik Bapak Ibu, acara awak kita buka membacakan Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai kita buka dengan umul kitab, dengan umul Quran. Sering ya Bu ya? Paling sering. Walaupun tidak akan baca Al-Quran, tetapi Al-Fatihah, umul kitab. Dalam solat dibaca, dalam kegiatan apa saja dibaca itu.
Makanya supaya menjadi amal jariah bagi awak sebagai orang gaib, Bapak Ibu, ajarkan itu Al-Quran, Al-Fatihah, ayat 3 kul dan pendek-pendek itu setidaknya ke anak-anak cucu awak. Karena itu nanti akan sering dibaca. Nah, itu yang dimukasi buku dengan amal jariah. Jadi manusia yang paling mulia di bumi ini dalam pandangan Allah dan Rasul, dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya kalau ada orang belajar Quran rasa ada kesulitan, bantu. Mungkin ada TPQ, ada MDA, ada taman-taman Quran, lembaga-lembaga pendidikan Quran, atau sekarang banyak kan ada rumah tahfidz atau lembaga pondok-pondok yang mempelajari Al-Quran itu diberi kesempatan, karena itu adalah sebagai amal jariah bagi kita. Bapak Ibu, kalau ada rezeki, tidak usah banyak-banyak balisi Al-Quran, cik 2, 3, sedekahkan, wakafkan, berikan kepada anak-anak yang mempelajari Al-Quran. Makanya kita sering nyampaikan ke jemaah-jemaah umroh gitu kan, ibu sebelum berangkat pulang bali Al-Quran dulu, tinggal di Masjidil Haram tuh. Tapi Al-Quran yang anunya ya, yang ada stempelnya itu. Karena nanti ikon dibaca, siapapun yang membaca nanti akan ngalir pahalanya. Kan ada itu hadisnya populer itu, ada izamatal insan, ada izamatal ibnu adam, in qata'a amalu illa min thalathin. Salah satu adalah sedekah jariah. Nah, itu Al-Quran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mengajarkan pada orang lain, itu manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tertulis itu. Apa tuh? Coba baca. Ikan lele, ikan sepat. Apa tuh? Ubur-ubur. Ubur-ubur, ikan lele. Ayo, dia nampak dah awak tadi itu kan. Oh tu. Dia nampak bu? Lain. Ubur-ubur ikan lele. Saatnya, Masya Allah. Anak-anak kini ku yo hebat-hebat. Kalau tak kilik lah tak kalah, lebih santiang lo dewa lah. Ya memang gitu. Dan kita tidak boleh menafikan itu, Bapak Ibu. Harus gabung ke dalamnya, dan bagaimana dia itu harus bisa menyesuaikan dengan hal-hal sifatnya kebaikan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi selanjutnya adalah saya tidak mencatat apa urutannya itu kan. Syukran, jazakallah khair. Maaf ya Pak ya. Iklan pula kita nanti kan tidak enak. Ya, selanjutnya membaca Al-Quran dalam pandangan Allah dan Rasul itu satu huruf membaca punya pahala dari satu huruf saja. Beda dengan baca kitab lain, baca Quran beda, majalah tidak sama itu. Man harafa min kitabillah, man qara'ah harfan min kitabillah, siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, bikulli hasanah, dari tiap-tiap huruf itu ditulis kebaikan baginya. Satu huruf. Jadi hitungannya itu bukan per kalimat. Dari ada kulli di situ, dari tiap-tiap huruf. Makanya Rasul melanjutkan hadis itu, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lamun harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, bamimun harfun. Alif lam mim itu sudah 3 huruf. Semakin banyak membaca, semakin bagus. Pak, kami baca Al-Quran itu tabat-tabat tahbaz, payah baca itu antur.
Dia nak tabiasa doh. Kini awak lah gaib baca doh gua. Biarlah nak baca doh. Semakin ibu tabata-tabata semakin banyak pahalue. Karena cik huruf tu diulang kadang 3 sampai 5 bagai. Ya Allah barakali ya tu. Itu lipik kali 3 kali 10 tu. Kalau Ramadan sampai 700. Barat tu. Pokok dihitung tarui. Akhirnya ada lo yang nyeleneh di situ. Oh kalau mau dituan cak so andi awak baca Al-Quran mau ya. Oh ndak lah dah. Bacanya semakin bagus semakin banyak target yang selesai. Atu mana sebenarnya? Nan sabana ndak ada ni rancak doh. Rancak sedoe. Ya Bu ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena mic ini mengarah ke sana jadi banyak mau calik ke situ gitu kan. Tapi kalau mic di siko ternyata akan bebas sama kawan-kawan calik gitu kan. Maaf bapak-bapak di sini gitu kan. Oh, panik siapa mencari kemarin mencari ustaz tu dah. Boleh ngah sekali. I'm sorry. Lebih ya. Jadi oleh sebab itu makanya baca Al-Quran. Allah akan memberikan bikulli harfin dari tiap-tiap huruf. Bu, halo, lihat aja le Bu. Ya mudahnya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bu? Pernah Ibu metong tak? Anda cuma tulis beko di rumah, spidol, dah di buku, di pena, hitung berapa huruf ya? Bismillahirrahmanirrahim. Seli imam awak tadi itu sangat merdu itu. Suaranya bagus, qiraatnya mantap, orangnya gagah, lebih ni tu Bu. Lulai. Ibu ambil tu di menantu tu. Kalau ndak kau mama gak karami condong sibuk kau. Ndak mau ibu ambo ambil ah. Ambo ada nak di surang. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi penting baca Al-Quran. Di mana saja, di gubuk reot baca Al-Quran bagus. Di rumah mewah baca Al-Quran rancak. Orang mati baca Al-Quran, bukan orang mati ya, orang yang dalam sakarat dibaca Al-Quran, boleh. Tidak ada larangan. Siapa menalang? Membaca awak mah. Kita sering ada itu pengalaman dulu di Purui, mohon maaf Bapak Ibu, Purui gitu kan. Itu di telepon kita, ambo tinggal di perbatasan dengan Bali Bapak Ibu. Belimbiang. Di Kuranjai gitu. Telepon, "Buya, jamaah kok. Ibu kayaknya dalam sakarat, koma." Oh, alun titik lah, alun kan koma harus. Datang ke situ. Jalan maghrib. Yang sudah dibaca baru Yasin baru ya. Coba baca surah Al-Waqiah. Ambo saksikan sendiri. Baca dia nak lawan kali, sekali baru ya. Ulang, nya 3. Enggak sampai 3 dah Bapak Ibu. 1,5 lalu. Jadi Al-Waqiah tu kok dibaca orang dalam sakarat tu kok ndak duit semunah ndak sampai mati ya. Gitu. Tengoklah maknanya itu. Baca Al-Quran boleh. Orang sakit baca Al-Quran nyaman. Kan hudan petunjuk, kan syifa pengobat. 5 fis sudur. Jadi tidak ada yang tidak baik baca Al-Quran itu. Orang nikah baca Al-Quran boleh. Jadi oleh sebab itu membaca Al-Quran tidak ada yang tidak baik. Yang penting kita jaga adab-adabnya. Al-Quran tidak boleh rendah dari lutut. Al-Quran tidak boleh dipermainkan. Adab baca Al-Quran berwudu. Itu adab-adab lagi. Itu sampaikan anak-anak awak. Al-Quran itu harus ditinggikan. Membaca Al-Quran itu pahami ayat-ayatnya, isi kandungannya. Gitu. Ternyata kalau dengan Al-Quran itu baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bahkan jangankan membaca Al-Quran Bapak Ibu. Jangankan membaca. Mandanga bacaan Quran saja Allah berikan rahmat. Itu pasti itu. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran dengar. Lagi terang Bu. Dengar wa ansit diam.
Kalau danga, kalau diam, la'allakum turhamun. Allah berikan rahmatnya. Makanya sering awak sampean di mana-mana di masjid, hari Jumat kan duit mengaji tu. Ampe mini 5 mini menjelang waktu masuk matian mengaji tu. Begitu bapak-bapak kita datang ke masjid solat sunnah. Solat kan? Kalau ada baca Al-Quran, kamu sedang baca Al-Quran kata Rasul, saudaramu sedang solat, sedang bermunajat dengan Allah, dengan Tuhannya, lambean baca Quranmu itu kata Rasul. Tak perlu duit lah dah. 4 minit menjalan itu tak usah duit lah. Mungkin kalau dong kena sampaian, dek panitia, dek pengurus sampaian, tak usah duit lah. Nah, angkat tibu-tibu saja tu. Angkat indah-indah saja tu. Lepas lanci-lancian rumah masjid, indah kat tibu, indah itu dah. Balanci-lancian tahu apa? Itu istilah ambo saja tu. Balanci-lancian, badake-dake. Tu. Jadi makanya semuanya dengan ilmu. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita cintai Al-Quran. Bapak Ibu, seorang membawa pesawat itu apa namanya itu? Supir pesawat? Pilot. Kalau supir itu kapal lawi, nelayan, nahkoda. Pilot itu kenapa dia percaya alat kalau tabang ke Jakarta itu pakai apa alatnya itu? Pada petunjuknya, petunjuk jalan itu, kompas. Kenapa pilot itu yang apalagi yang seniornya itu, yang junior percaya sama kompas tersebut? Kalau ikut ditampu kau insya Allah selamat sampai tiba jar kata tu. Karena selama ini senior-seniornya terbang mengikuti alur itu, dia selamat. Sama kapal lawi kayak gitu juga, kompas itu. Kenapa dengan kompas dia percaya? Tetapi sampai hari ini masih ada juga umat Islam yang tidak percaya dengan kompas untuk menuju akhirat. Itulah Al-Quran. Bayangkan itu, kan sangat menyedihkan. Ada umat Islam tidak pandai baca Al-Quran. La ilaha illallah, naudzubillah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, tolong sekali lagi anak-anak awak jangan sampai tidak tahu baca Al-Quran. Kita sering uji-uji anak itu, baik di SMA, di SMK, di SMP, perguruan tinggi sekalipun, tidak pandai baca Al-Quran tu. Ini orang Islam tu. Jadi makanya dari kecil anak kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari Al-Quran adalah segala-galanya bagi kita, pedoman bagi kita. Kalau ingin selamat, berpedoman dengan Al-Quran, insyaAllah. Maka Bapak Ibu membaca Al-Quran, sekali-sekali baca terjemahannya. Baca ayat, baca terjemahan. Wa basyiril ladzina amanu. Apa artinya? Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Gambar gembiranya, orang beriman tu pasti masuk surga. Bahas surga tu ada situ, mengalir air di sumber sungai di bawahnya, ada makanan situ. Jadi enak. Kan sekarang udah banyak itu Al-Quran terjemahan itu. Ada per kata, ada per huruf, gitu. Ini dalam rangka kita tadabbur Al-Quran. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdu, belum sempurna Islam seseorang, dia pandai baca Al-Quran tapi tidak tahu terjemahan. Belum sempurna Islam seseorang, pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan tapi tidak mengamalkan. Intinya adalah pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan, mukasih ayat, mukasih firman Allah itu, dan mengamalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jo tetangga lo elok wah, jangan cingkah orang perangai.
Iko orang ngangui doa. Lo bolak balik pai umrah nyo pai haji, tapi je tetangga ndak elok tu. Itu ndak benar itu. Tak mengamalkan Al-Quran namanya itu. Solat kayak gitu jo. Tiap waktu solat jamaah ndak dapat putih waktu lah tiba masjid. Tapi hubungan dengan tetangga tak baik, ndak benar juga itu. Jadi pengamalan dari Al-Quran. Terakhir, nawir buyutakum, sinarilah, terangilah rumahmu, kata Rasul, tilawatil Quran wassalah, dengan baca Quran dan solat. Solat di situ mukasih solat sunnah, solat sunnah. Jadi banyak solat sunnah di rumah, solat wajib di masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selalu istiqomah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Quran dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu kan ada punya handphone kan? Handphone Android itu kalau ndak ada di dalamnya aplikasi Al-Quran, tuh manusia paling zalim itu. HP rancak balie 5 juta, 10 juta, tapi ndak ada Al-Quran di dalamnya tuh. Maksiat yang banyak tuh. Maka masukkan Al-Quran dalamnya agar kita bisa membaca Al-Quran itu. Sekarang udah mudah, di mana saja bisa baca Al-Quran. Yang penting jaga saja adab-adabnya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita untuk selalu bersama Al-Quran ila akhir ayat kita, dan nanti mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, dan permohonan terakhir sekali lagi, dululah Mbok minta aja ke Ibu, mohon doanya anak kita karena dia mau proses pendaftaran ke Ummul Qura. Boleh minta doa Bapak Ibu? Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan doa Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita yang lain semoga Allah mudahkan dalam mencari ilmu pengetahuan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib